Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Kami hadirkan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. Bang Qodari, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian kami juga hadirkan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto. Mas Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Satu narasumber itu bergabung via Zoom, yaitu Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Pak Khalil Nafis, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para narasumber, dan untuk memulai dialog kita pada malam hari ini kami mengajak para narasumber dan juga pemirsa untuk mendengarkan statement dari Bapak Presiden Prabowo terbaru berikut ini. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Baik pemirsa, kami lanjutkan. Saya akan tanya ke Mas Qodari terlebih dahulu sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Tadi sama-sama kita dengarkan statement terbaru dari Pak Presiden Prabowo. Untuk update terbaru kondisi hari ini ya, pasca 3 hari tanggal 25, 28, dan 30 yang sempat eskalasinya meningkat begitu tinggi. Kondisi hari ini, laporan yang Anda terima di meja Anda seperti apa secara nasional? Saya kira tadi sudah dimulai ya dengan penjelasan dari Menko Polhukam Pak Budi Gunawan. Bahwa situasinya sudah semakin baik. Saya pribadi pada hari ini beraktivitas penuh di luar, Mbak Afi. Jadi saya pertama pagi-pagi ke kantor di Binagraha, di Jalan Veteran, jalanan relatif lancar, tidak ada demo, tidak terkendala demo. Kemudian saya siang ada perjalanan ke satu titik di sekitar daerah Diponegoro, melewati Jalan Tamrin. Kemudian saya menuju Cilengsi, karena tadi ada kegiatan serah terima rumah yang diberikan oleh Presiden lewat Menteri PKP kepada Pak Zulkifli dan Bu Erlina, orang tua dari almarhum Afan, dan ya juga berjalan dengan lancar, kehidupan berjalan dengan normal. Jadi pulangnya macet. Mulai kondusif ya? Iya, pulangnya macet ya, walaupun memang antrean karena ada pembangunan jalan tadi di Cilengsi. Hampir saya deg-degan tadi kejar nggak ke sini gitu. Kemudian tadi di jalan tol juga lancar sekali. Cibubur, kemudian Cawang. Ya. Cawang tadi saya sempat lewat DPR karena itu salah satu titik yang paling panas selama beberapa hari ini, dan alhamdulillah sampai di Kedoya dengan lancar. Jadi hari ini alhamdulillah bisa lancar. Kita katakan memang suasana sudah mulai kondusif, suhu juga sudah mulai adem, sudah mulai dingin gitu. Walaupun sebenarnya juga kemarin juga sebetulnya ya praktis relatif aman. Ini kan memang sebetulnya titik-titiknya sangat spesifik ya. Kalau saya perhatikan. Bahkan menarget personal ya? Iya. Jadi spesifik itu pertama sebelumnya kantor polisi, lalu kemudian DPRD, terakhir itu target personal. Saya sendiri kemarin juga beraktivitas di kawasan Johor Baru, melihat dan ikut meresmikan renovasi perumahan masyarakat, masuk ke ganggang begitu. Ya, masyarakat beraktivitas seperti biasa, anak-anak ramai, dan sebetulnya suasana itu sudah terbangun, dan balik kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Presiden, bahwa memang ini menjadi ramai karena adanya aksi-aksi anarkis ya, yang menimbulkan efek dramatis yang luar biasa di beberapa titik. Bahkan statement tadi kita sama-sama dengarkan statement Pak Presiden Prabowo, tindakan makar kembali disebut ya. Berarti sudah hampir, anggaplah minimal 2 kali kita dengar disampaikan di istana, lalu kemudian tadi disampaikan sama kita dengarkan gitu. Makar yang seperti apa yang
disampaikan oleh Presiden. Seperti apa kondisinya sampai kalau Anda katakan harusnya sudah kondusif, tapi masih tersebut lagi kalimat makar dan anarkis dari Presiden. Ini kan tentu pertama mengacu kepada apa yang terjadi beberapa hari ini dan dalam rapat kabinet, rapat yang berisi arahan dari Presiden juga itu disampaikan. Dan kami sendiri kan semua anggota kabinet, menteri, wamen, termasuk juga mengundang dari partai politik, dari pimpinan lembaga yang lain juga hadir, semua lengkap sekali. Nah di situ kan ada Bu Sri Mulyani yang notabene kita saksikan rumahnya juga dijarah ya dan diserbu oleh kelompok orang tidak dikenal atau OTK begitu. Dan makar di sini mungkin bukan dalam pengertian yang makar ini kan apa ya tendensinya? Kalau makar dalam pengertian yang paling spesifik ya, kalau kita bicara kitab undang-undang hukum pidana itu kan sebetulnya mengacu kepada upaya untuk mengganggu atau katakanlah ekstrimnya membunuh presiden, wakil presiden ya. Tetapi kalau saya memaknainya ini sebagai gangguan kepada kedaulatan negara dan rasanya itu cukup relevan ya Pak ya. Pertama misalnya DPRD ya, itu kan gedung lembaga legislatif ya. Yang kedua misalnya kalau kita bicara polisi, kantor polisi itu kan kantor dari aparat keamanan, lambang jadi kedaulatan simbol yang kemudian ingin dilumpuhkan dan diserang. Pejabat-pejabat negara misalnya Ibu Sri Mulyani misalnya begitu. Saya juga sempat mendengar ada kabar bahwa rumah Ibu Puan pun sebetulnya sudah hampir disasar begitu. Jadi ini kan sudah sampai titik di mana upaya ini bisa mendelegitimasi, bisa mengganggu kedaulatan simbol-simbol negara begitu. Jadi terminologi makar yang digunakan oleh Pak Presiden saya kira kita harus maknai dalam makna yang lebih luas lah, bahwa ini adalah mengganggu kedaulatan negara. Memang Presiden, Wakil Presiden adalah simbol paling utama dari kedaulatan bangsa dan negara, tetapi lembaga-lembaga itu juga adalah lambang-lambang kedaulatan negara. Sewenang-wenang, semau-mau, masuk rumah orang, kemudian mengambil barang, itu kan sebetulnya suatu tindakan yang melanggar hukum. Atas alasan apapun ya, iya, tindakan, kita tidak mendukung dan membenarkan apa yang dilakukan, menjarah, mencuri, merampok, apapun itu ya. Itu mungkin pidana murni, tetapi ketika Presiden menggunakan terminologi makar, maka ini pesannya menjadi lebih kuat saya kira. Jadi ini bukan urusan orang per orang, tetapi ini adalah urusan keamanan negara, ini adalah keselamatan bangsa. Kan begini, kalau misalnya kegiatan penjaraan itu terus eskalasi ya Pak ya, meningkat. Ini kan pasti pada babak berikutnya akan menyasar kepada sektor-sektor ekonomi, ya, ruko, toko, mal, dan itu akan mengganggu perekonomian kita dan yang akan terimplikasi akan lebih luas lagi gitu loh. Yang terimplikasi adalah soal kegiatan ekonomi, soal distribusi barang, soal harga dan seterusnya begitu. Dengan apa yang sudah terjadi sudah ada korban jiwa, korban yang tidak bersalah, staf di DPRD mungkin tidak tahu menahu tapi kemudian terjebak. Nah ini kan sudah ada korban yang tidak perlu. Nah apalagi kalau misalnya ini terus bereskalasi. Jadi saya lihat ini ketegasan Presiden untuk menghentikan apa yang terjadi supaya jangan kemudian berkembang lebih luas dan mengganggu kedaulatan negara. Baik, tadi Mas Kodari sempat mengatakan memang ada korban, kita menyayangkan ada jatuhnya korban maupun korban nyawa maupun korban luka. Dari kedua belah pihak, kita juga lihat bahwa ada pihak aparat dan ASN, di luar ada juga korban dari sipil dan para pendemo kemarin gitu, yang jelas merugikan semua pihak. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Wahyu? Apakah dari 3 hari, anggaplah 3 hari yang mencekam ini, di hari ini eskalasi itu bisa turun dan korban bisa mendapatkan keadilan yang dituntut juga oleh para pengunjuk rasa. Jadi kehadiran Bapak Presiden tadi siang di Rumah Sakit Polri itu menurut saya bukan sekedar hadir dan menengok, tapi merupakan simbolisasi ini karena beliau menyaksikan betul ada anggota Polri yang terluka, bahkan ada yang harus operasi dan sebagainya, bahwa aktivitas demo yang kemarin itu sudah di luar proporsi yang sebenarnya. Itu fakta itu ada dengan adanya. Mengapa itu bisa kemudian di luar target tujuan atau proporsi yang sebenarnya? Karena pihak mana yang menyusup? Kehadiran polisi ketika ada demo, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu tegas sekali menyebutkan salah satu tugas polisi di aparat ya di dalam demo adalah menjaga keamanan demo. Jadi sebetulnya kehadiran aparat di situ, polisi dalam hal ini adalah untuk memberikan jaminan kepada para yang ingin menyampaikan pendapat secara umum itu diberi hak
sesuai dengan aturan undang-undang. Tapi yang terjadi kan sudah nggak pada proporsinya, maka ada perusakan, ada penjarahan dan sebagainya. Jadi kalau dalam pandangan saya, Pak Kodari secara tegas saya menyebutkan perkembangan yang terbaru mulai reda, tetapi dari sisi keamanan saya kira agar tidak terulang perlu adanya pendalaman, bukan hanya sekedar memeriksa polisi, tetapi juga melihat mengapa ini begitu berkembang dan polisi bisa menggunakan dengan scientific crime investigation. Karena terdata semua siapa yang menjara, siapa yang melakukan perusahaan dan sebagainya. Ini untuk pembelajaran. Dari pihak mana kalau Anda katakan itu terdata semua, berarti sudah kita diketahui? Lihat di video kita belum tahu siapa, tetapi dari data fisik yang kita lihat secara visual di publikasi baik medsos maupun di media mainstream itu kan menunjukkan ada pelanggaran tindak pidana. Ada barang bukti yang ada. Dan ini saya kira pembelajaran agar tidak terulang lagi harus ada ketegasan. Artinya polisi yang salah juga ditindak, tetapi juga yang menyalahgunakan fasilitas yang disediakan oleh undang-undang ini juga harus ada pembelajaran. Karena kita kan ingin demokrasi ini demokrasi yang santun. Kita ingin demokrasi yang tidak anarkis. Kita ingin demokrasi ini yang saling menghargai. Bukan justru menunggangi demokrasi ini dengan tindakan-tindakan yang destruktif. Anda lihat bahwa dari kacamata Anda melihat bahwa kemudian apa yang terjadi di luar aspirasi murni itu kalimat yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ada pihak yang mencoba menunggangi ini berarti terencana secara terstruktur? Statement Pak Presiden jelas, penjelasan Pak Kapolri bahwa ditemukan ada persiapan untuk itu. Cat pilok yang banyak sekali itu tentu nggak murah dan tentu itu tidak semena-mena atas ujuk-ujuk ya ada, tetapi pasti ada proses belinya. Lalu ada kembang api yang dikatakan menjadi tanda gitu ya. Dan terakhir kan ditemukan juga ada bom molotov yang sudah disiapkan. Artinya ini kan tidak sekedar ada kesiapan untuk menyampaikan pendapat di muka publik, tapi ada juga pihak lain yang sekarang sedang oleh polisi disidik yang memanfaatkan ini, apakah itu terjadi tidak, tetapi dengan adanya kesiapan itu jelas ada niat. Dan perusakan itu kan nggak, menurut saya kalau mahasiswa atau nggak mungkin rekan-rekan ojol mungkin gitu ya. Nggak mungkin lah juga mereka merusak sampai membakar. Anda melihat tidak mungkin niatannya sampai membakar dan penuh persiapan kan seperti melakukan itu. Aktivitas ojol itu untuk kehidupan sehari-hari mencari nafkah. Tidak ada dalam pikirannya kemudian justru merusak, membakar fasilitas umum. Nah, saya kira ini menunjukkan ada pihak lain yang saya kira perlu ada pendalaman mengapa itu dilakukan dan tujuannya apa, oleh siapa. Saya kira pendalaman secara saintifik ini perlu. Dan ini pertanggungjawaban kembali kepada publik untuk menjelaskan siapa nih pihak yang bukan anarkis yang dimaksud oleh Presiden. Media juga sudah mulai melakukan investigasi dan saya membaca salah satu laporan dari Republika Online misalnya yang memang melaporkan di situ bahwa ada rombongan yang digerakkan dari luar Jakarta. Titiknya ada Jakarta peserta dimana, Mas Kodari? dari ini ada salah satu anggota itu dari Cimahi, kemudian ada dari Bandung Barat, lalu ada dari Cianjur, dari Sukabumi dan dari Bogor gitu. Dan jumlahnya ratusan. Jadi memang ini dikoordinasi dan saya kira ya kita juga mendengar ya bagaimana laporan dari warga misalnya di kompleknya Ibu Sri Mulyani, kemudian dari lingkungan sekitar Pak Sahroni, kemudian yang jelas itu saya kira Mas Eko Patrio ya, kan saya tahu rumahnya Mas Eko, saya pernah berkunjung ke tetangga bukan ke Mas Eko, itu kan komplek yang maaf tidak ada istilahnya kampung begitu, yang kemudian orang kampung sekitarnya bisa masuk begitu. Jadi itu pasti adalah drop-dropan dan itu pasti orang bukan dari sekitar. Ya, bukan warga sekitar. Bukan warga sekitar. Nah, belum lagi kemudian misalnya kita melihat bagaimana kegiatan itu justru puncaknya itu malam gitu ya. Nah, kalau malam itu kan maksudnya apa? Kenapa kegiatannya malam? Ya, mungkin supaya tidak kelihatan, tidak mudah diidentifikasi dan kegiatannya itu bersifat destruktif, membakar halte, membakar lampu lalu lintas, dan kegiatan-kegiatan provokatif lainnya yang notabene kembali kepada tema demonstrasi itu tidak sesuai. Tidak kemudian relevan lagi. Dari aturan-aturan Covenant Civil Political Rights yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam rapat kabinet itu, juga kemudian undang-undang kemerdekaan menyampaikan informasi, semuanya itu kan itu dilanggar semua itu. Bahkan sampai paling ekstrimnya
Ya undang-undang pidana ya Pak ya. Ini kan pidana umum ya Jadi sebenarnya Pak ini ya. clear ada pihak yang bermain, ada pesanan gitu ya. Dan Oke, baik. sederhana saja, undang-undang memberikan pendapat umum itu tegas sekali jam 18.00 harus selesai. Dan itu sengaja dilakukan malam hari. Berarti memang ada upaya untuk melanggar itu. Untuk melanggar itu. Dan Oke. ketika Intinya misalnya orang ini nggak berupa sembarangan lah. Mereka tahu undang-undang dan lain-lain. Ketika coba ditertibkan, justru melakukan perlawanan begitu loh. Dan perlawanan itu Dan mereka siap untuk kelahi. Baik. Saya akan tanyakan lebih jauh karena salah satu pihak yang dirangkul dan diajak oleh Presiden untuk mendinginkan situasi adalah para tokoh agama. Saya minta tanggapan dari Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah dari MUI, Pak Khalid Nafis, usai jeda. Apa yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan Presiden kemarin dan kira-kira langkah apa yang akan dilakukan? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Hai, belum sarapan? Berani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.